Artinya sebenarnya kalau demonstrasi udah pakai toa yang banyak itu, gede-gede kayak horeg itu, berarti udah ada namanya manajemen toa. Ada rasa kekecewaan penanganan kepolisian, ada permintaan reduksi juga terhadap penanganan perkara ini supaya janganlah sampai ke pengadilan. Defense-nya Pak Roy Suryo sekaligus dia offense untuk menyerang penegak hukum, penyidik kan, supaya kemudian bisa mempertimbangkan apa yang dia suarakan. Jokowi nggak mau terjadi RJ antara Jokowi dengan Roy sama yang lainnya, yang sisa ini kan. Jokowi maunya ini masuk sidang. Jadi Jokowi ini kadang-kadang pinter main drama juga nih Pak Jokowi ini kan. Dia bikin tuh kayak sutradara gitu, ini tahapnya, ini tahapnya, ini tahapnya, ini sampai ujungnya baru nih jasa gua asli begitu. Tapi dia mainkan itu. Ketemu lagi Bang. Ketemu lagi Bang Hussein. Masih di sini kita ya. Ini agak lucu nanti kita bahasnya, nggak usah serius karena. Tadi ketemu lagi Bang Hussein. Ya. Bukan termul lagi bukan? Bukan. Ketemu lagi. Kita nggak termul Bang. Kita bukan termul ya? Enggak, bukan. Ya. Nanti kalau ada ini baru kita dibilang termul. Ini sejauh ini belum. Belum ya. Ya, Pak Jokowi deket akrab sama kita tapi dia bilang kalian bukan termul. Ya. Bagus. Kalian anak-anak baik kata Pak Jokowi. Itu kalau beliau ngomong ya. Iya. Kita belum dengar dia belum ngomong apa-apa gitu. Banyak yang bisik-bisik. Tapi masih ada hubungan dengan yang istilah termul-termul itu. Soal Roy Suryo. Iya. Kan kemarin si Rismon udah dapat SP3 Bang. Iya. Ya kita ucapkan selamatlah buat Rismon. Akhirnya jadilah dia manusia merdeka sekarang. Iya. Rismon Sianipar ini kan. Dapat SP3 tuh. SP3. Surat perintah penghentian penyidikan. Yang belum ini Roy dan Tifa dan 3 yang dari klaster pertama. Ya, jadi 5 individu belum ya. Dan mereka kemarin demo. Katanya abang ikut di waktu mereka demo di DPR. Jadi kemarin itu hari Jumat kalau nggak salah. Ya. Kita lagi ada urusan perkara di Polda. Tiba-tiba kita lewat tuh di depan tuh Krim lewat, langkah kita kan pelan-pelan. Wah, buk, teriak itu. Banyak teman-teman polisi tuh jaga tuh di depan tuh, di gerbang tuh. Depan Krim kan. Ternyata banyak yang demo. Kita tanya tuh, soal apa nih? Oh, soal itu ketidakpuasan Roy Suryo kan begitu. Tapi kita nggak tahu itu benar apa enggak tuh. Tapi banyak yang teriak-teriak tuh di sana tuh. Pas kita pulang jam 2, jam 3-an masih macet. Abang nggak lihat Roy di atas mobil komando? Enggak, kita nggak bisa ngeliat terlalu jauh kan jarak antara sudut pandang kita di tempat kita sebenarnya nggak kelihatan kan. Tapi kalau ceritanya itu hari Jumat mungkin itu demonya itu kali. Iya, dia di atas mobil komando, gue lihat speakernya banyak, toanya lumayan banyak tuh. Menurut abang apa sih tujuannya demo-demo dia? Pertama itu kan manajemen toa ya. Karena toanya kan banyak tuh di sudut-sudut di ini kan, di kendaraan itu kan, sampai kendaraan toa itu. Kalau di Jawa Timur kan apa namanya? Oh, horeg. Ya. Kalau ini toa nih, manajemen toa. Artinya sebenarnya kalau demonstrasi udah pakai toa yang banyak itu, gede-gede kayak horeg itu, berarti udah ada namanya manajemen toa. Manajemen toa. Ya, manajemen toa. Artinya udah ada sound-soundnya kan, berarti udah dipersiapkan tuh. Demo itu udah ada berbayar lah, demo berbayar namanya. Kalau demo kita usahakan sendiri, kita tuh kan kadang demo nggak ngerti kalau harus pakai sound yang gede-gede itu kan, lengkap dengan ininya, speakernya. Abang Roy itu dibayar untuk demo? Bukan, Roy-nya bayar itu. Oh, bayar. Oh ya, bayar soundnya. Soundnya perlengkapannya dibayar. Jadi gini, kalau perlengkapannya dibayar oleh Roy pasti dibayar kan, karena ada manajemen toa. Demo kan berbayar. Mungkin juga satu paket, kayak wedding gitu kan ada paketannya. Ada pakai somai, ada pakai pakai sate kambing. Prasmanan. Vincent jangan batuk-batuk, ini kita bicara bercanda ini. Paket prasmanan. Beda harganya. Ya, itu makanya kita bicara ini manajemen toa ini kan. Soalnya ada yang. Kenapa terpikir manajemen toa Bang? Ini mereka serius sekali loh tuntutannya. Ya kan kita orang demonstran zaman dulu. Kita tahu kalau kita yang demonstrasi kan nggak pakai toa itu kan. Iya. Kita pakai bendera sebenarnya namanya mahasiswa kan. Tadi kan saya nanya
menurut abang setidaknya ngomong lah ini ekspresi ketidakpuasan atas Oh, itu ini kita baru tiba-tiba manajemen kita Toa baru kan. bicara fisiknya. Oh Baru ya. kita bicara substansi tentang idenya kan begitu. Oh. Kalau bicara idenya berarti ada nggak puasnya, ada kekecewaannya, ada ketakutannya, udah macam-macam lah. Tapi kok abang sampai kepikiran manajemen Toa gitu loh? Kan tadi Bang Vina bilang kan ada toa-toanya. Iya iya di mobil Ada itu, soalnya itu kan. di Berarti kan belakang. demo Toanya gede-gede loh, Bang. iya, demo manajemen Toa kan. Kalau udah ada manajemen Tapi Toa. walaupun di Toa suara Roy kayak nggak menggelegar kayak Habib Rizik gitu Oh, loh. kita nggak mau menghina ya. Ya enggak, maksudnya kan saya pikir tadi kan apa mungkin karena saya dengarnya di HP ya jadi gini, kadang-kadang manajemen Toa ini kan dibayar. Mungkin sebenarnya yang punya manajemen Toa ini atau event organisernya ini kan nggak suka sama si Roy ini kan. Jadi kita ngomong dikecilin aja tuh. Jadi gua sih dibayar tapi kalau dia ngomong gua kecilin tuh soalnya tuh kan volumenya dikecilin gitu. Jadi ini gua lagi diare loh, Bang. Bisa nyencrot sih. Jadi ketika Pak Roy Suryo ngomong volumenya dikecilin tuh jadi blebeb suaranya. Kurang ajar dong yang punya Toa, kurang iya, ajar. Dibayar mau udah tapi dibayar nggak mau maksimal ininya pelayanannya kan begitu. Ini kita ngomong serius nih Bang Vincent nih. Aduh, Bang Roy. Nah, sekarang kita bicara substansi Substansi. ide yang Iya. dibawakan oleh Bang Roy Suryo. Itu kan pertanyaannya kan sebenarnya. Ya, betul. Jadi ada rasa kekecewaan penanganan kepolisian, ada permintaan reduksi juga terhadap Reduksi. penanganan perkara ini supaya janganlah sampai ke Pengadilan. pengadilan. Itu kan ada begitu kan? Kayaknya kita dengar sama-sama tuh ada kata reduksi. Wah, gitu. Tahu siapa yang ngomong tuh? Oh. Pokoknya penanganan kepolisian harus direduksi. Nah. Wah, berarti kan Lah, kok mereka minta reduksi? Kan dari Maksudnya- awal mereka minta pengadilan, apapun terjadi, adili Jokowi. Gitu. itu Rismon Senipar kan yang ngomong gitu. Oh. Orangnya udah ketakutan, udah minta RJ kan. Minta RJ. Nah, jadi kan tinggal dua ini kan kebablasan. Nah, ironis ya. Iya. Entah sehari sebelumnya si Rismon tertawa-tertawa karena dapat SP3. SP3 ya. Ya kan? Hari berikutnya Roy kepanasan di atas mobil komando. Iya, komando. Itu kan ironis. Yang tadinya panas-panasan bareng ya kan. Tiba-tiba Rismon ketawa sendiri tuh di Polda dapat SP3. Iya. Jadi gini, Rismon ini kalau Yesus waktu disalib kan ada penyamun Yudas. kiri kanan itu. Waktu disalib kan Yesus ada penyamun kiri kanan tuh yang sama salib kan. Iya. Yang lolos itu yang masuk surga yang mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan maksudnya? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Yang lolos. Udah lu Sebelah jangan hina-hina Yesus. Ya. Lu sama gua masuk surga kata Yesus gitu. Begitu. Rismon juga begitu tuh. Jadi Rismon diselamatkan itu. Padahal dia kan penyamun. Tadinya. Dia diselamatkan tuh. Kalau yang ini tetap menghina kan. Diselamatkan. Sama-sama disalib. Diselamatkan Bu Eli dan Neti dia. Aman jam ada girsang. Kalau Roy dan Tifa tidak bisa diselamatkan. Iya kan begitu ceritanya. Gitu kan. Bukan tidak bisa, dia tidak mau diselamatkan. Iya kan sama juga menolak tuh. RJ kan. Menolak diselamatkan kan. Jadi Hmm. mereka harus menghadapi ini. Jadi kadang-kadang menghadapi proses hukum ini timbul ketidakpastian. Walaupun nanti kepastian hukum yang dicari kan, Ya. tapi timbul ketidakpastian dulu, timbul ketakutan, timbul gundah gulana, timbul rasa khawatir. Tapi saya nggak lihat dokter Tifa ya Bang di situ ya. Dokter Tifa kan kemarin udah bilang mau menenangkan diri dia. Di Lembang. Iya, dia mau menenangkan diri kan, mau retreat bahasanya. Retret. Ya, menenangkan diri supaya nggak terlalu tercampur dengan pikiran-pikiran praksis ya yang ada di lapangan kan. Jadi dia udah menenangkan diri. Jadi tinggal Roy Suryo aja tuh yang keluar-keluar Waduh. dengan manajemen Toanya. Wah. Ini bentuk apa sih Bang? Kerasnya Defense nah, pertama defense. ya. Defense sekaligus offense. Defense-nya Pak Roy Suryo sekaligus dia offense untuk menyerang penegak hukum penyidik kan supaya kemudian bisa mempertimbangkan apa yang dia suarakan. Karena sudah banyak loh upaya mereka Bang. Sampai terakhir ada 9 jenderal apa yang Ya, menggugat Polda Metro Jaya itu. ya makin banyak jenderal terlibat makin kecele juga nantinya. Ini kan udah pada kecele juga kan. Iya. 9 jenderal ini kan tadinya kan bela Rismon juga tuh. Rismon Dikhianati oleh Rismon kan. Makanya kadang-kadang
Rismon ini disebut oleh mereka tuh pengkhianat. Kan waktu itu katanya P21 itu ditunda karena menunggu Rismon memperbaiki BAP, Bang. Kan Ya, dia harus revisi iya kan revisi. BAP kan. Nah, setelah RJ ini kan selesai tuh kan, Ya, SP3 kan buat selesai. Rismon kan, udah clear, berkas limpah Berkas limpah ke kejaksaan, kejaksaan. verifikasi lagi. Kalau sudah lengkap langsung P21. Kalau belum lengkap dikembalikan P18 P19 kan. Kalau P21 bisa kemungkinan ditahan nggak Roy? Enggak, dia tahap 2 nanti. Jadi pas P21 mereka dipanggil tuh untuk dihadapkan ke kejaksaan. Nah, tidak menahan karena kan ada pasal yang menuntut, tuntutannya adalah sampai di atas 10 tahun penjara kan. Potensi mereka ditahan tuh di kejaksaan. Karena 12 ya ancamannya. Iya, karena diancam lebih dari 5 tahun kan, potensi ditahan. Tapi tergantung dari diskresi jaksa ini, apakah menahan apa tidak. Oke, lalu terlepas dari manajemen doa tadi, Bang. Sebenarnya kan tinggal Tifa sama Roy ini sebenarnya. Sama 3 yang itu kan. Tapi intinya kan yang lebih kuat itu Roy dengan Tifa, Bang. Iya. Kenapa mereka tidak, kan orang bertanya-tanya, udahlah lu nyerah aja, orang Rismon juga udah bukan nyerah, maksudnya lu ikut RJ aja, orang Rismon juga udah RJ kok gitu. Apa karena tadi Bu Eli kan bilang yang punya kepentingan politik itu, yang suka bawa-bawa politik itu Roy. Iya. Kalau Rismon enggak, makanya dia mundur, dia sadar, oh saya kayak dipolitisir ini, dipolitisasi nih sama Roy gitu. Makanya dia RJ. Nah, kalau Roy bertahan karena itu atau gengsi atau apa? Roy Suryo? Iya. Bukan faktor Roy-nya sekarang ini, faktor Jokowinya. Jokowi nggak mau terjadi RJ antara Jokowi dengan Roy sama yang lainnya, yang sisa ini kan. Jokowi maunya ini masuk sidang. Supaya apa? Supaya kalau di persidangan terpenuhilah kepastian hukum, di mana fakta bahwasanya ijazahnya Jokowi asli disampaikan di muka sidang. Itu yang dia mau di ujung ini. Jadi Jokowi ini kadang-kadang pintar main drama juga nih Pak Jokowi ini kan. Dia bikin tuh kayak sutradara gitu, ini tahapnya, ini tahapnya, ini tahapnya, ini sampai ujungnya baru nih jasa gua asli begitu. Tapi dia mainkan itu skema-skema, segmen-segmen film-filmnya. Iya. Jadi gitu. Apapun terjadi pasti 2 ini akan. Iya, pasti 2 ini dan yang lainnya itu adalah sebagai martir yang menunjukkan ijazahnya Jokowi asli. Di persidangan kan, akhirnya mereka jadi martir kan. Ijazahnya asli, mereka jadi martir tuh dipidana. Dan bukannya nanti di pengadilan itu Bang yang disidangkan soal pencemaran nama baik. Iya kan, pencemaran nama baik kan, tapi objeknya kan masalah ijazah. Jadi ijazah ini ditunjukkan dulu oleh persidangan asli apa palsu. Ijazahnya asli sudah clear, baru oh ternyata mereka mencemarkan karena mereka bilang ijazahnya palsu. Iya. Kalau publik kan sebenarnya udah lihat Bang, kayak waktu itu di videoin waktu di Polda. Ya. Terus kesaksian banyak orang gitu. Ya. Kalau kita melihat ini kayaknya memang benar asli, UGM juga sudah ngomong gitu kan. Tapi Roy kan masih kukuh ini palsu, ini palsu, ini palsu. Ya kan dia harus bertahan dengan ininya dong, dengan apa ide-idenya dia kan, dengan apa yang disampaikan kan. Disitulah dia mempertahankan kebenarannya dia, versi dia itu kan, gitu. Supaya nanti dia jangan dibilang salah di awal, gitu. Dia harus mempertahankan itu, bahkan sampai di persidangan peradilan dia harus membela itu, kebenaran versinya Roy. Berarti lanjut, oke Bang. Lalu terakhir ini Bang. Pendek kali ini segmen. Iya, segmen pendek aja nih. Terakhir Bang, Pak Jokowi ini kan diam-diam aja di Solo. Iya. Ya kan? Tapi kelihatannya orang itu gugur satu persatu. Mulai dari DHL, Egy, Rismon. Kita nggak tahu, mungkin Tifa juga sedang berproses ke sana gitu kan. Kalau yang Bang Deo lihat tadi, Abang bilang kan dia jago memainkan, sutradara hebat nih Pak Jokowi ini. Pemain catur yang hebat kalau orang politik bilang. Apa yang akan Pak Jokowi lakukan gitu? Bukan, maksudnya yang Abang lihat tuh permainan catur ya Pak Jokowi di kasus ini. Sampai kan kemarin katanya ada akhirnya orang-orang besar pada keluar nama-nama ini. Itu bagian dari kecanggihan permainan Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi ini menjalankan strategi perang sebenarnya. Kan setiap
target dari peperangan itu kan ada targetnya kan. Jadi untuk mencapai target tuh strategi apa yang dipakai gitu. Jadi yang tahu dia. Tapi dia sedang menjalankan strategi sampai di ujungnya itu selesai dan selesainya menang. Kan begitu. Jadi Pak Jokowi sedang menjalankan strategi perang. Kan ada strategi macam-macam kan. Ada strategi menggiring para domba. Domba yang banyak-banyak itu giring akhirnya masuk ke Pembantaian. ke ke kandang. kandang. Di Baru ujung kan dipilih mana yang mau dibat ya. gitu. Jadi begitu strateginya. Kira-kira begitu. Tapi strategi perang ini yang tahu Pak Jokowi sendiri. Tapi kita bisa baca arahnya kemana. Bahwasanya selalu ada yang ditumbalkan begitu untuk membuktikan suatu keadaan. Oke, dari sebanyak gerombolan itu ya. Iya. Padahal yang paling keras melawan dia dulu kan boleh dibilang Egy Sujana dengan DHL. Iya, tapi kan mereka orang-orang pintar tuh. Mereka tahu kapan waktunya berenang di air, di kolam, kapan waktunya loncat dari kolam itu. Soalnya ada buaya kan. Jadi loncat aja kan gitu. Mereka tahu. Kalau yang lain kan berenang aja tuh. Padahal ada buaya di bawah. Egy Sujana lihat, wah kita lagi berenang ada buaya nih. Buru-buru dia loncat tuh ke pinggir kolam tuh. Roy tidak menyadari itu atau udahlah. Roy udah tahu ada buaya. Ya tetap biarin aja deh, dimakan aja deh. Kan jadi tumbal. Ini contoh tentang kolam analogi ya. Iya, kolam yang ada buayanya kan gitu. Jadi Roy berenang ya terus Padahal ada buaya, dia udah tahu nih buaya mau makan dia tuh. Tapi ya udahlah, gua biarin aja lah. Yang penting gua berenang ini gua bener berenangan. Sekali lagi, Abang kan dari awal kita ngomong nih, dari wawancara pertama kita di sini, Abang selalu bilang mereka pasti masuk penjara. Masih pada keyakinan yang sama? Ini bukan keyakinan Bang Vincent. Ini adalah penalaran. Ya. Yang sudah pasti penalaran. Kita sudah menganalisa ini masuk penjara. Kalau keyakinan kan kita beriman sama Tuhan, kita yakin aja benar apa enggak benar, yakin aja gitu. Tapi kali ini penalaran. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami selama kita menjalankan profesi sebagai advokat, pengacara. Jadi menurut penalaran Abang, Roy CS ini pasti masuk. Ya. Gitu dong. Pasti dihukum. Pasti dihukum. Masuk apa enggak belum tentu kan sekarang enggak, kan. Tapi pasti dihukum. Mereka pasti dinyatakan bersalah gitu. Jangan-jangan Abang orang Pak Jokowi ya. Kan kita bilang di awal kita bukan termul. Tanya dulu. Termul bukan sih bukan ya, udah bukanan mungkin. Kan Bang Vincent yang bilang kita bukan termul. Jadi sejauh ini sudah nggak ada lah yang bisa dilakukan Roy ya. Nggak ada, karena ini kekehnya dari si Pak Jokowi sebagai salah satu pemilik strategi perang. Di belakang Roy Suryo masih ada ahli perang juga. Tapi kayaknya ini mentok. Abang suka ngasih clue-clue, giliran saya tanya nanti Abang nggak ngasih tahu. Nah, kalau siapa ahli perangnya Roy itu Suryo? yang bayar manajemen tua tadi siapa? Itu dia pasti bagian dari ahli perangnya tuh. Emang Roy Suryo punya duit buat bayar manajemen tua? Itu 50 juta. Abang ragukan mantan menteri loh Roy. Lah kalau panci aja diambil sama dia. Dibawa pulang. Enggak juga Bang. Kan dia udah balikin katanya waktu itu. Sudah damai lah sama nah, kita nggak tahu ya, tapi kan ceritanya itu ada. Kan kita ceritanya berdasar fakta-fakta aja kan. Bang Hujan. Udahlah Bang, gitu aja ya. Terima kasih. Apa kesimpulannya di soal manajemen tua ini? Kadang-kadang walaupun kita bayar manajemen tua, kadang-kadang kalau dia sebelum kita, volume dikecilin. Suara kita blebet-blebet tuh. Orang nggak bisa dengar. Sama kayak saya Bang. Kalau lagi syuting, ini kameramen nih. Kalau mereka lagi sebelah sama saya, suara saya direcokin. Kucuk. Tiba-tiba editor ngeluh aja. Ini kok audio Abang jelek nih. Wah ini kerjaan Agus nih, kerjaan Sukma gitu. Bisa juga ya manajemen tua begitu ya? Bisa begitu Pak. Padahal mereka dibayar loh. Iya. Dibayar belum tentu sehati kan. Salah bayar tuh. Oke pemirsa, untuk kasus ini kita udah selesai bahas, bahkan Rismon kemarin SP3 juga kita udah nggak bahas. Intinya kita tunggu di pengadilan, karena itu tadi kita bahas ini intermezzo lucu-lucuan aja, karena kayak baru pertama kali saya lihat Mas Roy ini kan di mobil komando, jarang deh, karena dia bukan aktivis kan Bang ya. Iya. Ya, kalau Bang Deo kan ya emang aktivis 98. Tapi
Paling kalau abang beri di atas itu yang kita takutin rambut aja Ya, sih bang. kebakar. Ya, karena Tegak. angin kan. Harus ada yang kawal tuh rambut. Hei kasih ini gitu. Diminyakin. Iya kalau Bang Roy tadi itu dikerjain sama manajemen TOA itu. Jadi suaranya mungkin kurang menggelegar kayak saya bayangkan kalau Egy Sujana terus siapa lagi tuh Habib Rizik itu kan suaranya Ya. itu macan demonstran bener itu. Kalau kemarin saya lihat kayaknya kurang kenceng suaranya. Berarti manajemen TOA yang salah. Ya itu dia. Oke, pemirsa kita tunggu saja hasil akhir dari kasus ini di pengadilan. Mudah-mudahan selesailah perkara ini biar kita urusan yang lain lah bang ya. Ya. Lebih keren bahas omongan dokter Koni. Blanket overflight. Oh nanti episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Abang kan tahu kan blanket overflight? Ya. Itu keren. Cuma Bu Dokter Koni yang bisa menjelaskan itu dengan sangat baik. Tapi kalau kita jelasin itu masyarakat lebih paham. Ya. Karena kita pakai bahasa apa? Bahasa merayap. Dah, pemirsa terima kasih. Sampai ketemu di obrolan konyol kita di episode-episode selanjutnya. Thank you, Bang. Terima kasih. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.